Ya, kita akan kembali bertanya ke Mas Febri. Mas Febri, ini kan akan ada upaya yang dilakukan meskipun nanti belum sempat ketemu Pak Febri ya, mungkin besok atau mungkin lusa begitu. Nah, apakah sejauh ini setidaknya dari tim kuasa hukum sudah mempersiapkan upaya pra peradilan? Karena kan bukan hanya soal penetapan tersangka, tapi juga bisa soal penangkapan, penahanan, penggeledahan ataupun penyitaan. Apakah dari hal itu ada yang akan didalami, Mas Febri? Saya kan sebenarnya baru masuk tim itu hitungan efektifnya hari Jumat ya. Jadi kalau Jumat sekarang Minggu apa Sabtu? Hari Minggu jadi baru 2 hari. Jadi fokus kami adalah lebih pada substansi-substansi yang sudah didalami di pemeriksaan kemarin. Termasuk ya pemeriksaan sebagai saksi ya, saksi dan tersangka. Nanti mungkin baru dibahas lebih lanjut langkah-langkah berikutnya seperti apa gitu ya. Itu yang Oke. pertama. Yang kedua, saya mau respon apa yang disampaikan Yudi tadi. Jadi saya setuju sepenuhnya. Yang saya maksud itu bukan penyampaian bukti kepada publik, bukan gitu kan. Yang saya maksud tadi adalah ada hak tersangka. Hak ini kan diatur di KUHP ya, di undang-undang. Berlaku bukan hanya untuk satu orang, bukan hanya untuk Pak FA, tapi berlaku untuk semua orang yang menjadi tersangka atau terdakwa. Salah satu haknya itu adalah diberikan informasi yang jelas. Jadi KUHP-nya mengatakan demikian. Tuduhan atau sangkaan itu harus diinformasikan secara jelas. Apa sih sebenarnya yang dilanggar dan eh, pelanggaran itu tindak pidananya diatur di mana? Kalau tentang pasal tindak pidananya kan sudah disebutkan di Undang-Undang 8 tahun 2010, ada delik-deliknya di sana. Tapi sangkaannya secara jelas itu yang tidak tersampaikan. Kami menghargai ada yang namanya strategi penyidikan. Ya, itu domain penyidik ya, yang tentu saja punya pengalaman panjang ya. Saya secara pribadi tidak meragukan sedikit pun kredibilitas tim 9 ya. Mereka adalah penuntut umum untuk kasus-kasus besar di KPK. Namun ketika kita bicara tentang proses hukumnya, ketika ada sangkaan, apalagi ada penahanan, maka tentu harus sangat jelas ini tuduhannya apa dan dasar tuduhannya itu apa. Ini penting untuk kami sebagai kerangka pembelaan. Jadi ini bukan berarti sebenarnya membocorkan informasi, tentu saja tidak, karena justru ketika informasi yang didapatkan itu sama, kalau prinsip keberimbangan dalam penegakan hukum ya, maka dua point of view. Di satu sisi ada point of view penyidik yang menyangka buktinya kuat, begitu ya. Di sisi lain ada point of view tersangka atau melalui advokatnya. Dua point of view yang berbeda ini yang kemudian nanti bisa menghasilkan titik temunya setelah diuji. Hasilnya adalah kebenaran material itu. Nah, dalam konteks itulah menjadi penting pelaksanaan dari jaminan hak-hak tersangka. Itu poin saya lebih ke sana. Nah, isu berikutnya adalah tadi saya menyimak betul Mas Yudi kan yakin betul bahwa semua proses itu sudah pasti benar, buktinya sudah pasti kuat. Kita juga paham sebenarnya dari sisi penyidik boleh-boleh saja mengatakan seperti itu. Tapi kalau memang semua proses itu sudah oke dan kemudian buktinya sudah kuat, tidak meragukan, itu sama saja mengatakan bahwa ya sudah, ini nggak perlu proses persidangan lagi begitu. Seolah-olah sudah disimpulkan seseorang melakukan tindak pidana. Nah, cara berpikir penegakan hukum kita saya kira tidak seperti itu. Justru pentingnya proses penyidikan sampai dengan persidangan, kalau saya hitung ya masa penahanan maksimal itu sekitar 300 hari sampai dengan nanti putusan tingkat pertama, maka kalau 300 hari total itu dibandingkan dengan proses penetapan tersangka dan juga penahanan ini kan baru berjalan 2 atau 3 hari. Kalau dibandingkan pun dari proses misalnya penanganan dari awal, ini kan baru bagian awal dari upaya pencarian dan penemuan bukti yang lebih terang. Nah, harapan kami semua bukti-bukti itu tidak hanya bicara tentang
buktinya apa? Kalau buktinya kan kita sudah lihat semua, tapi juga isu yang paling penting adalah kualitas bukti dan seberapa signifikan bukti-bukti tersebut memang berhubungan dan membuktikan perbuatan dari tersangka. Contoh paling sederhana saat ini, kalau pertanyaannya diajukan, emas yang ditemukan itu milik siapa? Uang yang ditemukan itu milik siapa? Mungkin penyidik sudah punya dugaan, tetapi secara hukum wajar kalau ada pertanyaan, apa bukti hukumnya? Kalau itu milik A, milik B, atau milik C. Nah, itu kan perlu penelusuran dan proses pembuktian lebih lanjut. Itu yang kami lihat belum begitu clear dalam proses ini. Tapi nggak apa-apa, ini kan baru proses pemeriksaan pertama. Kami berharap dalam proses-proses lebih lanjut dari klarifikasi yang dilakukan bisa semakin terang persoalan Oke, hukumnya. Kalau baik persoalan Mas Yudi. hukumnya terang, saya pikir ini publik juga perlu mengawal agar tetap substansi hukumnya berjalan di koridor hukum. Jadi substansinya substansi hukum, koridornya koridor hukum. Oke, baik. Makanya saya Mas Yudi, agak jadi memang mengatakan saya nggak bisa hmm, tuh bicara soal aspek-aspek lain dan memang tidak oke. fokus pada aspek lain selain aspek hukum itu. Terima Baik, kasih. Mas Febri. Apakah memang benar ini karena baru bagian awal? Jadi sebenarnya bukti-bukti tersebut yang seharusnya bisa dijelaskan kaitannya dengan perbuatan yang disangkakan kepada tersangka. Ya, kalau kita bicara mengenai awal penyidikan, Ya. itu kalau kita bicara mengenai bangunan, itu adalah pondasinya. Hmm. Kalau bicara mengenai pohon, itu adalah akarnya. Hmm. Artinya, dari apa yang sudah didapatkan, dari 12 tempat yang digeledah, kemudian tambah 1, 13, hasil-hasil penggeledahan, pemeriksaan saksi, di awal saja, ya, sudah ada keyakinan yang kuat. Makanya kan langsung dilakukan penahanan. Ya, itu yang pertama. Kemudian yang kedua, kalau kita bicara mengenai transparansi dan akuntabilitas, saya pikir kan sudah dilakukan. Masalah kemudian ada perdebatan ini yang jelas seperti apa dan sebagainya. Ya kan tentu kan tadi saya katakan bahwa proses penyidikan itu pertama adanya kerahasiaan, yang kedua transparansi kan sudah dilakukan dalam bentuk formil. Adanya SPDP, berita acara Ya. penahanan kemarin, surat panggilan, kemudian berita acara pemeriksaan sebagai tersangka. Yang kita tahu bahwa tersangka itu kan kalaupun mereka dalam proses penyidikan ini ada yang merasa ya ada sesuatu yang janggal di luar prosedur KUHAP dan sebagainya, ada mekanisme praper. Sementara kalau mekanisme material itu kan nanti di persidangan. Ya, kalau untuk saat ini penyidikan memang ketika sudah menahan punya waktu 120 hari bagi tim penyidik untuk menuntaskan kasus ini. Dan saya berharap bahwa sebelum 120 hari pun kasus ini sudah tuntas. Oke. Nah, permasalahan kemudian lagi-lagi kan tentu karena uang itu sudah di depan mata, pasti akan dibuat alibi-alibi terkait uang tersebut. Ya, bagi saya tidak masalah ada alibi dan sebagainya, bahkan ada pihak-pihak yang kemarin saya baca akan melakukan praper. Malah bagi saya orang-orang yang kemudian merasa memiliki uang-uang tersebut ya silakan saja lakukan praper. Malah justru bagi kita ya kita akan sangat senang gitu. Siapa sih orang-orangnya yang mengakui? Kan Ya. begitu. Karena konstruksi perkara dari penyidik itu kan bukan terkait dengan orang yang memiliki sebelumnya. Ya kan, tetapi terkait dengan apa yang sudah ada di dalam rumah tersebut. Karena Tapi Mas karena Yudi, uang tersebut kan tidak ujuk-ujuk datang ke situ. Kalau kemudian memiliki, ya pemiliki pasti nanti akan ada pemeriksaan terhadap saksi-saksi. Ya, oke. baik itu saksi-saksi yang mengapa ada uang di situ, ya kan? Bagaimana prosesnya, ya kan? Bagaimana kemudian ada meeting of mind-nya misalnya seperti itu. Pasti karena ini kan banyak semua akan diuji, Mas karena Iqbal. di bawah spotlight ya, di bawah sorotan dari publik muncul banyak ada pernyataan dari kuasa hukum Jodon Ya. Rito, Ya. ada spekulasi itu milik sebuah Ya. yayasan, makanya itu mungkin yang dimaksud harus benar-benar dijelaskan begitu siapa barang bukti itu dari mana. Mas Febri, tapi satu poin yang memang ditekankan oleh Pak Febri ini adalah soal kriminalisasi. Apakah ada hint atau setidaknya petunjuk dari Pak Febri ya, siapa pihak yang menginginkan Pak Febri ini berada di posisinya sekarang sebagai tersangka kasus ini, Mas Febri? Jadi kalau kita simak secara lengkap kemarin ya yang disampaikan Pak FA sebelum dibawa ke rutan sepertinya.
itu konteksnya adalah pada isu kualitas bukti dan penjelasan yang dinilai tidak cukup tentang apa perbuatan yang jadi dasar kemudian Pak Eva disangkakan dan kemudian ditersangkakan dan kemudian menjadi ditahan seperti itu. Nah, kalau sebuah konstruksi perkara itu buktinya tidak meyakinkan, tentu kita bicara tentang wajar kita bertanya apakah tepat itu ditersangkakan dan cukup kuat dasar minimal dua alat buktinya. Jadi ada dua kekuatan alat bukti yang harus dibedakan. Untuk penetapan tersangka itu diatur bukti permulaan yang cukup ya. Jadi ada minimal dua alat bukti begitu. Dua alat bukti ini bukan hanya soal jumlah ini, tapi soal apakah dua alat bukti ini saling berhubungan satu dengan lainnya dan alat bukti tersebut menjelaskan tentang siapa pihak yang diduga sebagai pelaku. Nah, inilah yang disebut dengan kualitas bukti oleh Pak FA kemarin. Itu kan juga sempat disampaikan. Jadi dalam konteks keraguan terhadap kekuatan bukti itulah pernyataan-pernyataan tersebut muncul. Saya lebih melihatnya dalam konteks seperti itu. Oke, baik. Tapi yang jelas sampai sekarang belum ada ini ya, apa namanya, upaya yang dilakukan oleh tim hukum pra peradilan seperti apa yang akan dilakukan. Baik, saya ingin ke Mas Yudi. Meskipun ini sudah sedikit lewat ya, tapi pertanyaan publik sebenarnya. Meskipun memang tidak ada ketentuan dalam KUHP ya, yang mewajibkan tersangka untuk dipublikasikan dalam keadaan diborgol ataupun pakai rompi. Nah, tapi publik melihat ada perbedaan perlakuan di situ. Apakah Anda melihat ini ada keistimewaan atau sebenarnya ada pesan yang tersampaikan, Mas Yudi? Ya, tentu kita terkejut ya bahwa ada diskriminasi terhadap tahanan ya, kasus yang sedang ditangani oleh teman-teman kejaksaan ya. Kemudian ketika dikatakan bahwa ada alasan bahwa sudah malam dan sebagainya, saya pikir jam 2 pagi, 3 pagi pun dimanapun kejaksaan, kepolisian, KPK ketika waktunya memakai rompi, pakai rompi. Bahkan ketika dia dalam keadaan tidak bisa berdiri pun kita pakai kursi roda, ditahan pakai rompi gitu kan. Nah, bagi saya justru ini semakin menunjukkan bahwa kasus ini harus benar-benar dipantau. Ya, apakah di sini ada semacam merasa sakti gitu kan, atau kemudian akhirnya strategi dari penyidik ketika ya sudahlah saat ini tidak memberikan rompi, yang penting pragmatis ya, sudah dilakukan penahanan. Tapi bagi saya sudah menggrab ya perkataan bahwa malam ini tidak bisa ya. Artinya besok kalau dilakukan pemeriksaan lagi, maka harus memakai rompi dan diborgol. Ini untuk apa? Untuk kesamaan hukum. Karena satu kali lagi, kalau ada satu orang diperlakukan yang sama, ya, maka kemudian semua akan meminta hal yang sama. Bagi saya sebenarnya, ya, tidak ada orang yang istimewa di mata hukum. Menteri saja diborgol, ketua DPR saja diborgol, ketua DPD sama. Mahkamah Konstitusi juga sama gitu kan ketika mereka menjadi tahanan. Tapi bagi saya tentu ini menjadi pelajaran yang berharga dan kritik juga gitu ya. Bahwa kalau kita lihat kan posisinya kan pejabat eselon 1 gitu kan sebelumnya. Artinya tidak ada yang perlu diistimewakan. Justru tindakan-tindakan seperti ini akan mengurangi kepercayaan masyarakat. Baik, sekarang itu yang masyarakat ya, karena butuh apalagi kepercayaan, Mas Iqbal. Trust ya, apalagi trust berada di under spotlight. Mas Febri, apakah memang ada pesan yang ingin disampaikan oleh Pak Febri dari kemarin dengan tidak diborgol dan juga tidak menggunakan rompi, Mas Febri? Saya pikir mungkin itu lebih tepat teman-teman di kejaksaan yang menjelaskan hal tersebut ya, karena domain kami kan nggak bisa masuk jauh ke pelaksanaan tugas kejaksaan. Tugas ini apakah itu di KUHP atau di SOP-SOP internal lainnya. Tapi memang ada pasal KUHP baru terutama ya sejak 2 Januari 2026 itu memang ada satu pasal khusus yang ditambahkan. Di KUHP lama itu nggak ada, di KUHP baru itu ada. Jadi diatur di pasal 91 seingat saya, bahwa dalam penetapan tersangka ada larangan untuk menunjukkan praduga bersalah. Jadi ini
lebih clear dibanding KUHP lama. Bahasanya begini, penyidik dilarang melakukan perbuatan yang menimbulkan praduga bersalah. Ini kan sebenarnya sangat luas. Tapi sekali lagi begini, itu domain dari kejaksaan, saya pikir untuk bisa melaksanakan proses hukum sebagaimana mesti. Baik, Mas Febri, kami tunggu informasi selanjutnya nanti kalau sudah bertemu dengan Pak Febri besok atau mungkin lain hari, kayak lagu aja. Terima kasih Mas Febri sudah bergabung dengan Prime Time News. Mas Yudi juga terima kasih. Kita kawal terus kasus ini ya. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.